50 लाख। अगर 50 लाख तेरे पास भी सिर्फ उतना ही टाइम है। कोई प्रॉब्लम हुआ तो खुद को गोली मार लेना। देख क्या है ना, पुलिस हमारे पीछे ना देगी पड़ी है। इधर प्रॉब्लम हुआ तो Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa bahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT TV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat semua. SLMT TV kembali hadir tentunya menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini SLMT TV akan bercerita tentang sebuah film yang berjudul Loup La Peta. Let's go for bed. Baiklah, tanpa perlu berlama lagi langsung saja kita simak. Ini dia alur ceritanya. Seorang wanita terlihat berada di pinggir lantai atas sebuah rumah sakit. Ia terlihat begitu putus asa dan juga depresi. Sesaat kemudian, ia bersiap untuk melompat melakukan aksi bunuh diri. Namun di saat yang sama, seorang pria tanpa sengaja berada di sekitar lokasi itu dan melihat aksi yang akan dilakukan oleh wanita tersebut. गलती हो गई जा कर ले जो कर रही थी लगे मुझे यहाँ तक पहुँचना। चुम्मा चुम्मा। Mereka pun lalu berkenalan satu sama lain. Sang wanita bernama Safi dan si pria bernama Satya. Sejak saat itu hubungan mereka berdua semakin dekat dan juga akrab. Bahkan mereka pun akhirnya berpacaran. Satya adalah seorang perokok berat yang kerjanya setiap hari hanya berjudi dan terus bermain judi. Satya selalu yakin bahwa suatu hari hidupnya akan beruntung dan berubah akibat lotre yang suatu saat bisa ia menangkan walaupun ia tidak tahu kapan. Safi adalah seorang mantan atlet lari yang cedera akibat ia terjatuh ketika sedang melakukan lomba lari. Tulang kakinya patah saat ia terjatuh, mengakibatkan ia terancam tidak bisa bertanding kembali. Pertemuan tidak sengaja antara keduanya pun mengantarkan mereka pada suatu hubungan yang membuat mereka tinggal bersama dalam satu rumah. Suatu hari, Safi memutuskan untuk mencari sebuah pekerjaan. Ia mencari di internet dan menemukan pekerjaan sebagai penjaga seorang kakek tua yang sangat pendiam. Ia menerima pekerjaan tersebut dan menjalani pekerjaannya untuk menjaga kakek tua tersebut setiap hari. Siang itu, Safi tengah berada di kamar mandi ketika ia melihat alat tes kehamilan yang memperlihatkan bahwa dirinya tengah hamil. Sesaat kemudian ponselnya berdering. Satya menelpon. Ia bergetar ingin mengangkat telepon tersebut karena dirinya ragu akan memberitahu tentang kehamilannya atau tidak. Beberapa saat kemudian, Safi mengangkat telepon Satya dan dengan gemetar, Satya mengabarkan Safi bahwa dirinya sedang dalam masalah besar. Satya pun menjelaskan bahwa dirinya sedang mendapat tugas dari atasannya bernama Victor untuk mengantar suatu barang dan membawa uang imbalannya kembali kepada Victor. Victor adalah seorang atasan yang sangat kejam, karena ia bisa membunuh anak buahnya tanpa ampun jika anak buahnya salah dalam melaksanakan tugas. पता है ना, कोई प्रॉब्लम हुआ तो खुद को गोली मार लेना। Hal tersebut membuat Satya sangat takut dalam menjalankan tugasnya mengantarkan barang tersebut. Satya dengan hati-hati membawa barang itu pada seseorang yang diminta oleh Victor. Ia pun berhasil mengantar barang tersebut dan mendapat uang imbalannya. Ketika ia dalam perjalanan pulang, ia menaiki bus dan membawa uang tersebut di sampingnya. Seorang penumpang dengan penampilan yang sangat unik tengah merokok. Satya yang memang pecandu berat rokok tersebut
merasa tergiur untuk mencoba rokok yang tengah dinikmati oleh penumpang tersebut. Ia pun meminta pada orang tersebut untuk memberinya rokok yang tengah diisapnya tersebut. Orang itu pun memberikan rokoknya. Satya yang terbuai atas kenikmatan rokok tersebut tidak menyadari bahwa ada polisi yang tengah melakukan patroli ke dalam bus tersebut. Ketika sadar polisi itu hendak menangkapnya, Satya pun berlari menghindari kejaran para polisi. Ia mengelabui polisi dengan berlari di sekitar terminal bus. Ia pun berhasil mengecoh para polisi tersebut. Namun sayangnya ia lupa membawa tasnya yang berisi uang. Sehingga ia harus merelakan uang tersebut dibawa oleh pria yang tadi telah memberikannya rokok. एक मिनट सत्या बैग में हाँ 50 लाख 50 लाख अरे बोला ना 50 लाख Ia sangat khawatir karena telah kehilangan uang tersebut. Sementara waktu terus berjalan dan ia harus menyerahkan uang tersebut kepada Victor, bosnya yang sangat menyeramkan. Satya menjadi panik dan terus meracau sehingga Safi pun menjadi ikut kebingungan bagaimana mendapatkan uang yang sangat banyak dalam waktu yang sangat singkat untuk menggantikan uang yang hilang tersebut. Safi kemudian memerintahkan Satya untuk mengejar bus yang tadi ia naiki. Dua orang bersaudara bernama Apu dan Gapu tengah berencana untuk melakukan aksi perampokan pada toko emas milik ayah mereka sendiri. Mereka pun akhirnya membuat rencana dengan menjadi perampok bertopeng untuk mengelabui ayah mereka dan menguras hartanya. Sementara Satya sibuk menelpon Safi, memberitahukan bahwa ia akan merampok toko emas Cada. Safi yang mendengar rencana Satya pun langsung melarangnya melakukan hal tersebut. Ia meminta Satya untuk menunggunya sampai ia datang. Kemudian di toko emas, Gapu dan Apu berhasil menipu ayahnya dan meminta ayahnya untuk memasukkan semua uangnya ke dalam sebuah tas. Sementara itu, Satya kemudian masuk dan ikut melakukan perampokan. Ia berhasil mendapatkan uang yang telah dimasukkan ke dalam tas dan kabur dari toko tersebut. Di luar toko, ia kemudian bertemu dengan Safi, dan mereka berlari menghindari kejaran dari Gapu dan juga Apu. Satya dan Safi sampai di sebuah lorong untuk mengantarkan uang tersebut kepada Victor. Namun, mereka bertemu dengan Gapu dan juga Apu, yang meminta mereka untuk menyerahkan uang tersebut. बैग नीचे रख दे वरना नहीं कह दे नहीं Namun, di saat mereka semua tengah berdebat, tiba-tiba suara tembakan terdengar dan membuat semua orang menjadi terkejut. Ternyata ayah Gapu dan Apu telah menembak Satya dari belakang hingga membuat Satya jatuh tersungkur tak berdaya. Safi menjerit sedih melihat kekasihnya tersebut sekarat terkena tembakan. Seketika bayang-bayang kenangan mereka berdua menari-nari di kepala Safi. Di saat-saat mengingat kenangan tersebut, secara mengejutkan Safi kembali pada masa di mana ia sedang berada di rumah kakek tempat ia bekerja dan sedang melihat alat tes kehamilan miliknya. Seketika ia tersadar bahwa dirinya tengah terjebak dalam sebuah lingkaran waktu. Ia berputar dalam satu lingkaran waktu yang sama dan berulang. Ia mengingat kembali kejadian yang ia alami sebelumnya. Mulai dari vas bunga yang terjatuh, hasil tes kehamilan, telepon dari Satya, dan ia pun akhirnya menyadari bahwa ia kembali ke masa lalu sebelum Satya mati. Ia kemudian segera berlari kembali untuk menyelamatkan Safi. Ia meminta Safi untuk menunggu dirinya. Di tempat lain, Gapu dan Apu kembali merencanakan untuk merampok ayahnya. Kali ini, mereka berdiskusi bagaimana agar mereka tidak ketahuan ketika melakukan aksinya. Akhirnya, mereka pun sepakat untuk menggunakan tulisan ketika merampok. Mereka mulai melakukan aksi tersebut tanpa berpikir bahwa ayah mereka mengenali tulisan Apu. अपू अपू को नहीं जानता है ममलेश फटाफट पैसे बैग में डालो
Akhirnya mereka berdua ketahuan dan ketika Gapu berimprovisasi dengan mengatakan bahwa hal itu adalah sebuah prank untuk ayahnya. Namun ayahnya tidak percaya dan menampar kedua anaknya tersebut. Gapu kemudian mengancam akan bunuh diri jika ayahnya tidak memberikannya uang. Namun ayahnya tersebut tidak takut sama sekali. Di sana akhirnya mereka mengetahui bahwa Apu sebenarnya adalah anak adopsi. Dan mereka berdua pun menyekap ayah mereka lalu merampok seluruh uang milik ayahnya tersebut. Saat itu di luar toko, Safi sudah bersama dengan Satya bersiap-siap menunggu di luar. Dan ketika Gapu serta Apu keluar, Satya dan Safi memukul keduanya hingga pingsan. Mereka pun berhasil mengambil uang rampokan Gapu dan Apu, kemudian membawanya ke kediaman Victor. Namun di lorong yang sama mereka bertemu dengan Jacobs yang membawa pistol. Jacobs yang kesal pada Safi yang menyarankan Julia agar lebih memilih Robert daripada dirinya, akhirnya membalaskannya dengan menembak Satya. Satya kembali terjatuh akibat tembakan tersebut. Satya! Satya! Safi kembali menjerit melihat darah mengalir di dada kekasihnya itu. Di saat itu kemudian waktu Safi kembali mundur di masa ketika ia berada di kamar mandi rumah kakek tempat ia bekerja. Untuk ketiga kalinya ia mengalami kejadian serupa. Kali ini ia benar-benar berpikir tentang apa yang harus ia lakukan. Ia sempat berbicara pada dirinya sendiri sebelum akhirnya ia memutuskan untuk memperbaiki segalanya, mulai dari menangkap pot yang terjatuh hingga tidak pecah, kemudian meminta nasihat sang kakek yang ia jaga, dan lalu ia berlari mengejar Satya. Ia meminta Satya agar diam di tempatnya saja dan menunggu sampai Safi datang. Ia pun membantu Jacobs untuk mendapatkan kembali Julia. Ia berpura-pura menjadi pengantin menggantikan Julia yang kabur bersama Jacobs. Kemudian, ia kabur dan mengambil uang sumbangan pernikahan lalu membawanya ke tempat judi. Ia mempertaruhkan semua uangnya pada angka 8. Tanpa diduga, ternyata dirinya berhasil mendapatkan uang dan memenangkan pertaruhan tersebut. Ini number 8, Blair. Ia kembali berlari mengejar Satya. Di jalan, ia bertemu dengan taksi Jacobs dan mendapat tumpangan. Sementara di toko emas, Satya memutuskan untuk merampok kembali. Namun secara mengejutkan, pemilik toko malah memintanya bekerja sama untuk membuatnya seolah-olah dirampok agar ia bisa mendapat klaim asuransi dan meraih keuntungan yang berlipat ganda. Satya pun sepakat dan mereka mulai menyiapkan segala sesuatunya agar toko tersebut terlihat seperti benar-benar habis dirampok. Satya mendapat bayaran atas rencana tersebut sebesar 5 juta lah. Ketika hendak keluar, Apu menelpon ayahnya dan mengatakan bahwa ia diculik, lalu penculik meminta tebusan sebesar 5 juta lah. Kemudian Satya diminta kembali untuk menyerahkan uangnya, namun ia tidak mau. Di saat itu sang ayah menyadari bahwa Apu hanya pura-pura diculik dan Satya pun keluar dari toko tersebut. Ia terkejut di luar terdapat banyak polisi yang mengepung toko tersebut. Satya berpura-pura menjadi warga sipil dan ia pun bebas. ये तो सिविलियन लगता है हट जाओ उधर से साइड हो जा Polisi kemudian menyerbu toko emas tersebut, sementara Satya dan Safi berlari meninggalkan tempat itu. Di jalan, keduanya hampir ditabrak oleh Victor, namun mereka berhasil selamat. Satya kemudian menyerahkan uang yang ia miliki kepada Victor. wedding day to you thanks boss give it Safi secara mengejutkan melamar Satya dan ia memberi kejutan bahwa dirinya tengah hamil.
Satya tentu menerima lamaran Safi dan sangat bahagia mendengar kehamilan dari Safi. यमराज का वरदान। सत्या हमेशा Mereka pun berpelukan merayakan kebahagiaan mereka dan film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film Lup Lapeta. Cinta memang dapat memberikan kekuatan pada siapa saja ya sahabat. Perjuangan dari Safi untuk menyelamatkan Satya akhirnya membuahkan hasil. Ia pun keluar dari lingkaran waktu dan berhasil menyelamatkan kekasih pujaan hatinya. Hidupnya pun seketika berubah setelah itu. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya, dan ingat untuk dukung terus SLMTTV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Sampai jumpa lagi, sehat selalu sahabat, dan wassalamualaikum.